Harta kekayaan Susno Duaji disorot usai buat sayembara di kasus Vina Cirebon. Ex-Kabareskrim, Komjen, Purn, Susno Duaji, jadi sorotan terutama harta kekayaannya, setelah ia membuat sayembara untuk kasus Vina Cirebon. Mantan Kapolda Jabar tersebut siap memberikan 10 juta rupiah bagi siapapun yang mampu membuktikan jika kasus Vina Cirebon dan Eki adalah pembunuhan. Susno Duaji meyakini, jika Vina Cirebon dan Eki tewas karena kecelakaan maut bukan dibunuh. Lantas, berapa sebenarnya harta kekayaan Susno Duaji sebenarnya? Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, sayembara tersebut diucapkan mantan Kabareskrim Polri itu saat menjadi narasumber di acara Rakyat Bersuara yang tayang di iNews TV pada Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Awalnya Susno menyebut peradilan yang menyidangkan kasus Vina Cirebon pada 2016 silam adalah peradilan sesat. Susno beralasan yang harus diadili di pengadilan itu adalah perkara, sementara kasus Vina Cirebon ini bukanlah perkara. Siapa yang bisa membuktikan pembunuhan? Hakim, bagi hakim yang bisa membuktikan ini pembunuhan, 10 juta rupiah dari saya, seru Susno. Susno lalu mengungkapkan tidak ada bukti adanya pembunuhan di kasus ini, kecuali berupa pernyataan saksi. Namun, saksi ini pun pada akhirnya berguguran dan bertentangan satu dengan lainnya. Sementara bukti visum hanya mengungkapkan 2 korban, Vina dan Eki meninggal karena adanya benturan. Hal ini diperkuat keterangan pemandi jenazah Vina yang tidak menemukan adanya sayatan atau luka tusuk di tubuh korban. Fakta lain, tidak adanya CCTV dan sidik jari yang didapat dari kasus ini. Ex-Kabareskrim yakin 100% kasus Vina murni kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji meyakini kasus Vina bukan pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal. Susno Duaji meyakini kasus Vina ini bukan pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal. Kalau saya katakan 100% kecelakaan, sampai hari ini tidak ada seorang pun yang membuktikan itu sebagai tindak pidana, kata Susno Duaji dikutip dari Tiffany News, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Namun jika ini peristiwa kecelakaan, kata dia, buktinya sudah jelas ada. Sepeda motornya, dagingnya, kemudian posisi korban, darah menumpuk di situ. Kemudian TKP Cirebon Kabupaten jadi yurisdiksi daripada Polres Cirebon Kabupaten, bukan Polres Cirebon Kota, jelasnya. Selain itu, Susno Duaji juga meyakini bahwa yang jadi tempat kejadian perkara, TKP, itu hanya satu, yakni dekat flyover Talun. TKP-nya satu, bukan di 2 atau 3 tempat, tegasnya. Ia mengatakan, jika Vina dan Eki dibunuh maka akan aneh karena saat ditemukan Vina dalam kondisi masih hidup. Mana ada pembunuh menyisakan nyawa dari yang dibunuh. Vina masih hidup kan, masa gak dihabisi, kemudian ngapain bunuh orang di 3 tempat. Bunuh dan perkosa di belakang showroom, dibawa lagi ke jembatan, dan apa, jelas Susno. Namun jika kasus itu adalah kecelakaan, maka sudah terbukti dengan kesimpulan yang diambil oleh Polres Cirebon. Polres Cirebon Kabupaten memprosesnya sudah tepat. Kalau ini mau dijadikan pembunuhan ayo, siapa yang bisa membuktikan? Sampai kiamat gak akan terbukti, wong bukan pembunuhan kok, tandasnya. Susno Duaji pun meyakini hakim yang akan mengadili sidang PK Sakat Tatal akan memutuskan kalau ini adalah kecelakaan. Mudah-mudahan pada PK ini, hakim ngerti. Ini udah jelas 100% kecelakaan tunggal, kata Susno Duaji. Ia pun mengatakan, akan mengusahakan untuk hadir di sidang PK Sakat Tatal. Namun Susno yakin hakim akan memberikan putusan yang adil. Saya berupaya untuk hadir, tapi melihat ini tanpa hadir banyak-banyak orang, ya kalau hakimnya betul-betul hakim bijak, hakim yang ngerti antara pidana dan kecelakaan, gak usah banyak-banyak yang datang. Ketok aja lah, kata dia. Tak hanya itu, Susno Duaji pun mengingatkan hakim untuk tidak main-main dalam memutuskan. Tapi kalau menclang-menclong berarti Indonesia kapan baiknya, kata dia. Susno mengingatkan kepada hakim bahwa kasus ini disorot oleh publik. Dan ingat, hakim yang akan nyidangkan tolong ingat ya, ini Indonesia memperhatikan Anda. Saya berhak ingatkan hakim,
Saya salah satu yang gaji hakim loh, tegasnya. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina masih meyakini kasus itu adalah pembunuhan. Sebab pihak keluarga merasa ada yang janggal dalam kasus Vina Cirebon. Mulai dari motor yang tidak rusak parah, kemudian luka di tubuh Vina dan yang tidak seperti korban kecelakaan. Tetapi apabila nanti terbukti itu laka lantas, kita pasti akan menerimanya, jelas Raden Reza. Ex-Kabareskrim, Komjen Pol Purn Susno Duaji tak yakin dengan peristiwa Vina Cirebon yang disebut sebagai kasus pembunuhan. Ia memiliki analisis tersendiri terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik tewasnya dua sejoli tersebut. Kapolda Jawa Barat, Jabar, periode 2008 tersebut bertanya-tanya terkait lokasi pembunuhan yang berpindah-pindah, seperti yang tertuang di putusan. Lokasi pertama terjadi di Jalan Perjuangan di mana para pelaku melakukan pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Setelah dilempari batu, Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh di lokasi kedua, Jembatan Flyover Talun. Sementara lokasi terakhir di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon, menjadi tempat para pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban. Saya sebagai serse bertanya-tanya, kalau itu pembunuhan, perkosaan dilakukan bersama-sama ngapain dipindah-pindah begitu? Bukankah akan banyak orang yang tahu? Ujar Susno seperti dikutip dari channel YouTube-nya, Susno Duaji yang tayang pada Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024. Ia juga meragukan kenapa kedua jenazah ditinggalkan begitu saja di atas jembatan. Berdasarkan saksi di TKP setelah ditemukan, korban Vina diketahui masih bernafas. Kok masih hidup kenapa enggak dihabisin sekalian waktu itu, biar enggak ketahuan. Ini keganjilan dari TKP. Saya enggak tahu kenapa TKP-nya harus digeser ke tempat lain, tanya Susno lagi. Susno melanjutkan tidak ada alat bukti yang menguatkan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan. Alat bukti yang bisa didapatkan hanyalah keterangan saksi. Saksi bernama AF yang menurut saya ini sangat-sangat bohong. Kalau saya katakan 99% bohong, ujar Susno. Susno meragukan kesaksian AF yang menyebut melihat pelaku dari jarak 100 meter dalam keadaan gelap. Ia juga mengaku tidak mengenal orangnya, tetapi mengenal wajahnya secara jelas. Kemudian tahu warna sepeda motor dan jenis sepeda motornya dari jarak 100 meter, kemudian ditambah dengan kesaksian Dede, katanya. Selain keterangan saksi, alat bukti lain yang menunjukkan adanya tindakan pembunuhan tidak bisa ditunjukkan. Hasil visum bahkan tidak menyebutkan bahwa kedua korban meninggal tidak wajar, bukan karena ditusuk benda tajam. Kemudian otopsi menyatakan hanya di belakang helm, di tengkuk, ada benturan dengan benda tajam. Bisa saja benturan dengan benda tajam, bisa saja dengan trotoar, ujarnya. Susno juga menyoroti helm yang dikenakan korban tidak pecah tetapi darah menumpuk di kepala Eki. Artinya, tidak adanya tanda-tanda korban dipukul di bagian kepala. Benturan kecelakaan lalu lintas, pakai helm, pertama lihat dulu standar helmnya. Bisa saja yang terbentur di bawah helm tengkuknya, ujar Susno. Terkait dengan terlihat adanya daging yang menempel di baut tiang penerangan jalan umum di jembatan layang Talun. Susno menduga daging itu berasal dari salah satu korban karena kecelakaan tunggal. Daging itu kalau jadi masalah, dulunya, dibawa ke laboratorium, diambil denanya, ini daging manusia apa daging hewan? Kalau daging, manusia cocok sama dagingnya Eki atau cocok dengan dagingnya Vina menjadi tanda tanya kenapa daging bisa sampai situ, tanya Susno. Alat bukti lain berupa CCTV dan ponsel pun tidak ada. Sidik jari yang tertinggal di batu atau senjata tajam pun tidak ada. Saya bercuriga kalau ini mau dijadikan pembunuhan, berat untuk buktikannya. Boro-boro untuk membuktikan siapa pelakunya, untuk membuktikan apakah peristiwa ini pembunuhan sulit tidak ada alat buktinya, selain keterangan saksi pembohong AF dan Rudiana dan Dede, pungkasnya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini,
yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Peggy Setiawan alias Egy alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Peggy alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Peggy yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut.